Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk anak-anak 11 agama 1 yang pada hari ini, hari Kamis 13 Agustus 2020, kita akan melanjutkan materi sejarah Indonesia tentang materi penjajahan era Bataaf dan era Inggris. Nah, sebelum kita membahas materi pagi ini, saya akan mengecek satu persatu kehadiran kalian melalui e-learning ya. Kita cek terlebih dahulu. Untuk kelas 11 agama 1, agama 1. Ya, kita tunggu sebentar. Saya ingatkan lagi untuk setiap anak-anak, jangan lupa untuk absen ketika pelajaran dimulai. Nah, ini kita majukan nggih. Ya, tanggal 13 ini. Tuh, 2. Ya, kurang lebih yang sudah absen 25 anak. Artinya masih kurang 17 anak. Nah, saya harap kalian memberitahukan teman-teman kalian yang lain untuk segera online ya, agar tidak tertinggal materinya. Baik. Oke, sebelum kita mulai pelajarannya, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai? Ya. Pada materi sebelumnya kita membahas VOC. Kalian semua sudah tahu VOC itu adalah badan dagang milik negara Belanda. Bukan putusan Belanda, bukan, adalah badan dagang. Mereka ke sini tujuannya jelas. Tujuannya adalah untuk berdagang. Kenapa berdagang? Karena mereka membawa misi gold, glory, dan gospel. Mereka membangun negaranya sendiri serta agamanya sendiri dengan cara yaitu menjajah negara-negara lain. Nah, VOC sendiri bangkrut karena banyaknya korupsi dan ada faktor-faktor lain. Nah, nantinya bangkrutnya VOC ini mengakhiri penjajahan Belanda era VOC waktu itu. Nah, sekarang kita akan mempelajari dua era. Satu era Bataaf, 2 era Inggris. Apa sih nanti kita bisa membedakan eranya VOC, Bataaf, Inggris, dan kolonial. Ini harus bisa membedakan. Walaupun era VOC, Bataaf, dan kolonial itu sama-sama oleh Belanda, tapi nanti yang memerintah beda. Nah, biar tidak bingung, disimak ya sampai selesai. Oh maaf, ini seharusnya kelas IPS dan agama. Nanti saya ganti. Baik. Nah, kalian lihat ini. Gambar ini ada gambar meme Prancis dengan badai pasir yang begitu besar menghantam Belanda dan VOC. Maksudnya apa? Nah, kita baca sebentar. Pasca bangkrutnya VOC, pemerintahan di Nusantara, Indonesia maksudnya, digantikan oleh Republik Bataaf, nama Belanda saat dijajah Prancis. Sehingga pemilihan pejabat harus dengan persetujuan Prancis. Artinya begini ya anak, emang ironis sekali ya. Kita dijajah oleh Belanda, sementara Belanda itu sendiri dijajah oleh Prancis. Dengan kata lain, kita itu dijajah oleh negara yang dijajah. Jadi kita berada tingkatan yang berada di bawah. Jangan dianggap Belanda itu negara besar, bukan. Belanda itu di Eropa itu negara kecil, negara jajahnya Prancis. Nah, ketika Prancis berhasil menaklukkan Belanda, VOC pun bangkrut. Indonesia kan, Nusantara ini kan kosong, nggak ada pemimpinnya sama sekali. Kemudian Napoleon Bonaparte itu mengirim utusan orang-orang Belanda yang membantu dia, membantu Prancis maksudnya, untuk memerintah di Indonesia. Nah, siapa yang dimaksud orang yang dipilih Prancis?
Yang paling terkenal adalah William Daendels ya. Itu orang Belanda, tapi sejarahnya dia adalah orang yang mengkhianati perjuangan Belanda itu sendiri. Di Eropa sana, Daendels itu membantu Prancis untuk menaklukkan Belanda. Nah, itulah masalah-masalah politik ya. Jadi kalian harus terbiasa dan tidak usah kaget. Hal-hal seperti itu dalam sejarah biasa. Nah, ketika itu pemerintahan VOC diganti menjadi masa Republik Bataaf. Bataaf ini nama yang diberikan oleh Prancis untuk menyebut Batavia. Nah, pemerintahan Bataaf yang dipimpin oleh Belanda saat bawahnya Prancis itu berlangsung selama 11 tahun. Nah, nah ini kita langsung masuk bahas tentang Daendels. Daendels ini bukan salah satu ya, satu-satunya pimpinan era Bataaf yang paling terkenal. Ini ada orang Belanda. Ya, kita baca sebentar. Pemimpin zolim yang terkenal era Bataaf adalah Jenderal William Daendels. Orang Belanda yang mendukung Prancis menguasai negaranya sendiri, yaitu Belanda. Nah, Daendels melakukan beberapa kebijakan jahat. Nah, jahat itu bagi kita ya, bagi masyarakat Nusantara ini jahat sekali. Tapi bagi mereka mungkin tidak jahat karena mereka mendapatkan kekayaan yang banyak. Nah, adapun kebijakannya diantara lain satu, membangun jalan raya pos atau dikenal jalan raya Anyer Panarukan. Dua, mengganti sistem kerajaan dengan sistem pemerintahan modern seperti saat ini. Misalnya dulu kita kenal raja, tapi setelah Daendels masuk, tidak ada yang namanya raja, adanya gubernur, bupati, dan lain-lain. Tiga, membangun benteng-benteng dekat pelabuhan. Empat, menjual tanah rakyat atau partikuler kepada swasta asing. Jadi, tanah milik kita, orang Indonesia ini, dijual ke siapa? Ke orang asing, bisa orang Cina, orang Belanda, atau orang Arab. Sementara kita sendiri yang punya tanah di sini tidak boleh membeli tanah itu kecuali di pegunungan. Nah, maka nanti perekonomian kita itu dikuasai oleh orang-orang asing. Kelima, membentuk pengadilan modern yang tidak adil. Nah, kalau dulu pengadilan itu dipimpin oleh raja. Raja mengatakan salah, ya itu udah absolut tidak bisa diubah-ubah. Tapi kalau yang pengadilan modern ini ada hakim, ada jaksa, penuntut umum, kelihatannya adil, tapi isinya itu pengadilan itu ya orang-orang Belanda sendiri. Hingga akhirnya ya ini hanya pengadilan semu ya atau formalitas belaka. Karena pada akhirnya yang hanya menguntungkan Belanda saja. 6. Kerja rodi, kerja paksa untuk menanam khususnya rempah-rempah yang memiliki nilai tinggi. Nilai tinggi bagi jual beli Belanda di Eropa. Nah, itu mungkin sekilas dulu. Nah, saya mau tanya ini. Mengapa Daendels membangun jalan raya pos dari Anyer sampai Panarukan, dari Jawa Barat sampai Jawa Timur? Itu kenapa harus seperti itu? Adakah alasannya? Nah, silahkan kalian jawab pertanyaan ini melalui timeline e-learning kelas saya. Saya tunggu kurang lebih 5 menit. Silahkan untuk dikerjakan. Ya, saya cek ya untuk pekerjaan kalian. Oke, ini timeline. Pertanyaan sudah tersedia. Apakah sudah ada yang menjawab? Oh, ada. Banyak sekali ya. Kurang lebih 17 jawaban. Kita lihat yang pertama jawaban dari Mas Jehan Yuganov. Tujuannya Anyer Panarukan, memperlancar komunikasi antar daerah yang dikuasai sepanjang Pulau Jawa. B. 2. Mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Ya, boleh. 3. Mempertahankan pantai utara Jawa. 4. Memperlancar komunikasi antar daerah. Oke, baik.
tadi kita sudah melihat satu persatu jawaban kalian tentang pentingnya jalan raya pos. 1. Memperlancar mobilisasi atau perpindahan. Perpindahan apa saja? Baik tentara maupun perdagangan. 2. Memperlancar komunikasi, karena waktu dulu tidak ada yang namanya handphone. Semuanya masih manual. Jadi kita membutuhkan jalan yang lancar agar semuanya itu dapat berjalan dengan lancar, baik perdagangan dan lain-lain. 3. Sarana pertahanan. Waktu itu pertahanan daerah itu berada di pantai utara. Pantai utara itu terbaik di Jakarta, Batavia, Semarang hingga Surabaya. Semua kapal-kapal besar itu bersandar di pantai utara. Nah, maka dari itu, setiap di pantai utara ada pelabuhan, ada juga benteng. Nah, agar orang-orang Inggris gagal menyerang Indonesia, maka pantai-pantai utara itu dibangun benteng-benteng yang saling terhubung dengan jalan raya pos. Nah, itu ya. Nanti kita simak mengapa Inggris mau menguasai Indonesia, tapi nanti ya. Baik. Nah, singkat cerita, Republik Batak ini mengalami kemunduran. Nah, kalian lihat gambar ini, ada seorang pria, kita umpamakan Republik Batak, dipukul tepat di mukanya oleh Inggris atau AIC. Pasti KO. Nah, ini gambarannya. Mengapa Republik Batak berakhir? 1. Belanda di Eropa sana maksudnya, sibuk melawan Prancis dalam perang kemerdekaan. Karena kita tahu tadi Prancis menjajah Belanda. 2. Inggris menguasai satu persatu wilayah Nusantara, dari Sumatera ke Kalimantan baru mengepung Jawa. Itulah nanti kalahnya Batak di situ. 3. Inggris resmi menguasai Nusantara setelah menandatangani perjanjian Tuntang di Belanda. Perjanjian Tuntang di Jawa dengan Belanda. Nanti perjanjiannya isinya apa, di mana, tahun kapan, kalian cek dalam LKS. Sudah punya LKS, dicek ya, nanti halaman 20 di LKS, nanti dicek. Baik, dengan ini berakhir masa Republik Batak. Selesai. Kita lanjut materi kedua. Materi kedua tentang penjajahan Inggris atau AIC. Nah, bisa kalian lihat, Inggris ini hanya berkuasa kurang lebih 5 tahun. Kita baca ya. Utusan Dagang Inggris atau AIC menunjuk Thomas Stamford Raffles untuk mengatur Nusantara. Karena Nusantara tadi besar dan kaya, diperlukan seorang yang cakap untuk mengatur Indonesia. Nah, Inggris menunjuk langsung yaitu Thomas Stamford Raffles. Nanti capaiannya apa saja kita cek. Nah, tadi kita masih ingat ya, mengapa Inggris mau menguasai Indonesia? 1, letak strategis. Semua berdagang pasti berhenti di Nusantara. 2, rempah-rempah. Di sini penghasil rempah-rempah yang besar sekali. Tidak ada yang menyamai. Nah, 2 faktor ini sudah cukup menjadi alasan Inggris ingin menguasai Indonesia. Oke. Sekarang Raffles melakukan perubahan besar-besaran di Nusantara. Di antaranya, 1, mengangkat pihak yang membantunya menjadi pemimpin daerah. Banyak sekali orang-orang raja-raja kecil yang tersisa bersatu untuk melawan Belanda dan membantu Inggris. Nah, maka dari itu Stamford Raffles ini berterima kasih kepada orang-orang yang membantunya dengan cara menjadikan mereka pemimpin daerah itu. Itu biasa dalam masalah ini, dalam perubahan dalam masalah politik. Sehingga nanti kerajaan itu tidak lagi bersifat turun-temurun, nanti hilang gara-gara si Stamford Raffles ini. Nah, 2, memungut pajak sewa tanah atau land rent. Jadi semua tanah yang kita tempati, yang kita punya dipajaki. Semua. Baik itu tanah kita sendiri, rumah kita sendiri, semua dipajaki. Nah, pajaknya ini dalam bentuk uang. Nah, beda kan dengan
zaman VOC dan Bataaf, mereka pajaknya rempah-rempah. Ini uang. Mengapa harus uang? Nah, kalian pikir, kalian catat nanti di buku kalian. Mengapa kok harus uang, bukan rempah-rempah? Padahal rempah-rempah itu sendiri mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Tapi sistem Travelers ini ingin uang. Aneh kan ini. Maka kamu pikir, kamu catat jawabanmu. Nanti kita bahas yang terakhir. Oke. 3. Membuat peta Jawa. Nah, yang membuat gambar peta Jawa kita modern saat ini ya dari Stamford Raffles ini. Jadi dia mengunjungi dari Banten, Batavia, Bandung, Semarang hingga Surabaya, semua dikunjungi oleh Stamford Raffles ini. Nah, Stamford Raffles mengeksplorasi kekayaan alam di Jawa. Dia mempelajari satu persatu. Kebetulan Stamford Raffles ini seorang peneliti tumbuh-tumbuhan. Nah, seorang peneliti tumbuh-tumbuhan yang kaya, kita lengkapi lah. Dia itu meneliti satu persatu tanaman-tanaman yang ada dan kebetulan nanti menemukan bunga bangkai yang terkenal itu ya. Kita semua udah tahu yang baunya busuk lah. Ya baunya nggak enak seperti kamu saat belum mandi ya, kurang lebih seperti itu bau-baunya. Oke. Nah, tadi kita simak Inggris itu hanya berkuasa 5 tahun. Nah, penyebab kegagalannya adalah 2. Susahnya mengatur keuangan di Nusantara. Nah, ini ada hubungannya dengan yang tadi. Mengapa mereka pajaknya bukan rempah-rempah? Nah, oke. Rempah-rempah itu adalah bahan yang mudah busuk. Padahal perjalanan dari Nusantara ke Eropa butuh waktu berbulan-bulan. Jika barang itu busuk, maka nilainya susut, bahkan tidak bernilai lagi. Maka digantilah dengan uang yang nilainya tetap. Nah, tapi orang-orang di Nusantara ini tidak akrab dengan uang. Uang itu apa toh? Nggak tahu. Mereka tahunya ya ada pajak bayar dengan tanaman, butuh sesuatu ditukarkan dengan barang, bukan uang. Alhasil tidak semua orang di Jawa itu mau menggunakan uang. Nah, pemerintahan Inggris kalut waktu itu, tidak punya uang lagi. Karena di sini memang tidak berlaku uang, masih sistem barter kuno lah. Itu penyebabnya. 2, Belanda bangkit melawan Inggris. Belanda di sana berhasil mengusir Prancis. Setelah berhasil mengusir Prancis, datang untuk melawan Inggris. Alhasil Inggris itu daripada mengeluarkan uang banyak, mengatur orang susah, akhirnya diserahkan kembali kepada Belanda. Nah, itu singkat cerita tentang materi kita hari ini. Baik, untuk pertemuan ini, mari kita simpulkan bersama-sama intinya ya. Nah, 1, tidak semua hal yang mengandung positif atau niat baik itu akan berjalan dengan lancar. Contohnya Stamford Raffles, dia modern tapi belum tentu berhasil. 2, pandai-pandailah melihat situasi. Maksudnya apa? Tadi ketika Bataaf atau Belanda sibuk melawan Prancis di Eropa, Inggris masuk. Ini pintar melihat peluang. Kamu juga harus seperti itu. 3, kita harus bersama-sama melawan para penjajah. Baik penjajah yang terlihat maupun tidak. Maka dari itu kalian harus patuh mempelajari pelajaran yang lain seperti PKN, bahasa Arab, dan sejarah khususnya. Karena apa? Agar kamu cinta tanah air. Loh ini loh, dulu para pendahulu itu pernah melawan orang-orang penjajah seperti ini. Nah, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti hal-hal yang lain kita bahas untuk minggu depan. Baik, ada sedikit tambahan, kalian kerjakan uji kompetensi 1 di LKS kalian ya. Kita bahas minggu depan. Oke. Nanti kita bahas lagi. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang pemerintah kolonial Belanda. Ini yang terakhir. Karena ini paling banyak kita bahas terakhir, okay? Baik, saya rasa itu saja. Kita akhiri pelajaran hari ini. Ya, kita akhiri pelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat baik banyak bisa bermanfaat bagi semua. Saya persilakan untuk berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan.
selesai. Ya, jangan lupa dipelajari materi tentang pemerintah kolonial minggu depan, kita bahas lagi. Semoga kita diberi kesehatan agar bisa bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.